Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Dan pagi hari ini kita mau nonton lagi video yang masih viral teman-teman ya. Dan bagaimana menurut tanggapan netizen yang setiap hari semakin banyak yang mengomentari tentang foto tersebut teman-teman ya. Karena tidak ada di kantor PDI Perjuangan teman-teman. Jadi inilah para netizen yang mengomentari tentang foto tersebut. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Official. Oke, untuk videonya kita siapkan dulu. Nah, ini sudah ada fotonya Pak Hasto ya. Ini tentang foto tersebut dan bagaimana ceritanya. Mari kita simak videonya. Let's go. Ya, tidak ada arahan dari DPP PDI Perjuangan karena Presiden ya saat ini adalah Pak Jokowi dan Wakil Presiden adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari gemblengan-gemblengan sejarah bahwa sakit, ya kami nggak bisa menutup mata. Kami sangat sedih. Itu begitu mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang dirantai-rantai itu. Ketika bertemu dengan saya, kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan pencopotan foto Presiden Jokowi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi Pak Hasto tadi itu sempat menangis ya, mungkin menyesal ya karena ada tragedi pencopotan di kantor PDIP. Jadi inilah tanggapan dari netizen ataupun warganet Indonesia. Oke, kita simak videonya. Ini loh salah satu kenyataan bahwa PDIP sekarang itu bukan partai yang worth it, bukan partai yang recommended ya, karena tidak bisa memberikan edukasi yang baik, tidak mendidik. Salah satu contoh, bukan masalah foto nih Pak Jokowi yang tidak ada, diturunkan tak alasannya jatuh kesenggol belum dipasang lagi, wis gak masuk akal gitu loh. Itu di ruang pertemuan sakmono gede ini, masuk diantara wong sakmono akeh satu pun gak ada yang mengingatkan, terus gak masuk akal sama sekali, gak logis sama sekali gitu loh. Padahal Pak Jokowi itu yang ngusung PDIP juga loh, saiki yang memecundangi loh PDIP dhewe dasar. Oke, betul. Jadi seperti itu ya, apa yang dikatakan Bapak ini benar. Oke, bagi teman-teman yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke, untuk videonya kita lanjut kembali. Kiana tenan PDIP ya. Makanya PDIP sekarang itu bukan partai yang recommended. Terus gak patut dipilih, gak patut didukung dari sudut pandang manapun. Tidak bisa mengedukasi tadi, gak iso mendidik. Ini masalah etika. Presiden loh, fotonya presiden. Kok iso nih gitu loh di dalam rakernas apa acara apa itu sampai gak ono fotonya presiden. Sekalian kalau mau nggak mau pasang ya wis nggak mau pasang dulu Kak. Pak Amin copot pisan nggak saru gitu. Iki ora Pak Jokowi tok sini foto. Iki orang-orangnya pendendam kabeh. Apalagi Hasto Kristianto. Aduh wis. Hasto iki lupa kemarin sampai lari-lari bersembunyi di apa itu markasi polisi apa itu. Bentar lagi apa-apaan nih kondisinya. Oke saudara, saya hanya mengingatkan bahwa PDIP sekarang bukan partai yang recommended, bukan partai yang worth it. Wis golek partai sing luwih srek, sing tetap menjunjung tinggi, mengedepankan kebersamaan, adat istiadat, sopan santun, yang mendidik kepada kita rakyat kecil supaya berpolitik yang baik. Ya, ya wis sementara itu aja dulur. Iki sawo lagi check up kendaraan ini. Ada di bengkel di Malang ini.
Profesor Sawo bakul kembang. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi itulah tanggapan netizen yang pertama kali. Dan ini sepertinya juga ada lagi yang dari saudara kita yang ada di bagian Indonesia Timur, teman-teman. Oke, bagaimana untuk menanggapi tentang Pak Jokowi ya? Oke, kita tonton videonya. Tes, Bapak kami. Tahukah kalian bahwa salah satu kehebatan Presiden Joko Widodo dalam memimpin bangsa Indonesia ini? Kita tahu Indonesia merdeka tahun 1945. Namun 1 tahun Indonesia merdeka, sebagian wilayah udara Indonesia langsung dijajah oleh salah satu negara superpowernya Asia. Siapa lagi kalau bukan Singapura? Jadi Indonesia baru merdeka 1 tahun, langsung dijajah ulang lagi oleh Singapura. Alasannya sih sederhana. Singapura bilang begini bahwa Indonesia belum bisa mengelola wilayah udaranya sendiri. Ya, wilayah udara kita ya. Alasannya itu sederhana gitu. Jadi Singapura menguasai wilayah udara Natuna dari tahun 1946 sampai tahun 2022. Berapa presiden kita yang dilewati? Bahkan Soekarno pun dilewati. Soeharto sampai SBY. Tapi kala itu Indonesia melakukan negosiasi tahun 1990. Namun karena Singapura sudah terlanjur menikmati berapa keuntungan dari penguasaan wilayah udara Natuna, maka Singapura tidak mau memberikan wilayah udara Natuna. Nah, negosiasi itu dilanjutkan terus sampai tahun 2012. Tahun 2012 itu SBY menjadi presiden. SBY melakukan negosiasi lagi, tetapi Singapura tetap tidak mau memberikan wilayah udara Natuna itu. Karena mereka udah menikmati kekayaan wilayah udara itu, wilayah udara Natuna. Nah, negosiasi itu terus berlanjut sampai masuk eranya Presiden Joko Widodo tahun 2015. Nah, kala itu Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Panglima TNI untuk menyiapkan alutsista atau alat perang yang memadai. Mungkin salah satunya untuk mengambil kembali wilayah udara Natuna. Namun gagal. Dan Indonesia tetap melakukan negosiasi itu terus. Karena Indonesia menginginkan bahwa pembebasan wilayah udara Natuna dan juga penandatanganan surat perjanjian ekstradisi. Apa itu surat perjanjian ekstradisi? Surat perjanjian ekstradisi isinya adalah setiap koruptor atau maling uang rakyat di Indonesia yang lari ke Singapura itu bisa ditangkap dan diproses di Indonesia. Namun hanya satu-satunya negara yang tidak mau tanda tangani adalah Singapura. Karena Singapura melindungi koruptor yang lari ke negaranya, karena mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari koruptor-koruptor yang lari ke Singapura. Walaupun koruptor itu ada depan mata, tapi kita tidak bisa melakukan penangkapan itu karena belum ditandatangani surat perjanjian itu atau surat persetujuan itu. Namun negosiasi itu terus berlanjut terus sampai memasuki tahun 2022. Nah, masuk tahun 2022, seluruh dunia mengalami krisis energi. Salah satunya adalah Singapura. Kita tahu Singapura itu negara kecil yang tidak punya apa-apa. Kekayaan alam dia tidak punya. Apalagi sumber energi dia tidak punya.
dan Singapura sangat bergantung dengan energi dari Indonesia, khususnya batu bara. Kala itulah Presiden Joko Widodo memainkan kepiawaiannya dalam memimpin bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo dengan lantang mengatakan seperti ini kepada Singapura. Hei Singapura, kalau lu tidak mau menandatangani surat perjanjian ekstradisi dan juga surat pembebasan wilayah udara Natuna, maka saya pastikan negaramu gelap gulita. Saat itulah, mau tidak mau, suka tidak suka, Singapura harus bertepuk lutut dan menandatangani surat perjanjian ekstradisi dan juga membebaskan wilayah udara Natuna. Tahukah kalian? Nah, itu teman-teman ya. Jadi mengapa sampai foto tersebut diturunkan ataupun tidak dipasang di kantor PDIP. Oke, jadi teman-teman mungkin ada suara motor ataupun suara-suara lainnya, itu bahwa bukan dari studio saya, karena pembawaan dari video tersebut teman-teman ya. Kemarin juga banyak yang komentar bahwa Bang, musiknya kekerasan ataupun ada musiknya terlalu kencang. Nah, ini bukan di bagian saya ya, karena memang pembawaan dari videonya. Oke, kita tonton kembali dan kita dengarkan tentang Pak Jokowi. Let's go. Bahwa sejak wilayah udara Natuna dikuasai oleh Singapura, Tentara Nasional Indonesia atau TNI kita atau TNI AU kita mau melakukan penerbangan pesawat aja mesti minta izin dari Singapura. Ketinggian pesawat dari TNI AU harus minta izin dari Singapura. Bahkan mau mendarat saja harus minta izin dari Singapura. Kebayang nggak wilayah-wilayah kita? Kenapa yang mengatur negara sekecil itu? Kebayang nggak berapa banyak keuntungan yang sudah diambil oleh Singapura atas wilayah udara Natuna dari tahun 1946 sampai tahun 2022. Keuntungan yang sangat besar, dan Singapura menikmati keuntungan itu. Itu sebabnya sebagai seluruh rakyat Indonesia kita menjaga keutuhan NKRI. Putrinya Pak Ahok dan Bu Vero. Nah, itu tadi sedikit ada cerita di video ini, bagaimana Pak Jokowi selama menjabat di pemerintahan teman-teman ya, yaitu Bapak Presiden kita. Dan ini juga ada video dari Pak Jokowi juga. Mari kita lihat dan kita dengarkan apa yang ada di video ini. Let's go. Mana nih ya? Oh ya, teman baik saya Pak Ahok. Nyesel nggak sih Ahok ngomong seperti itu? Nyesel nggak sih dia mencari-cari kesalahan temannya sendiri, sahabatnya sendiri, demi untuk membela partainya? Dia banyak mengorbankan pekerjaan, integritas dia, mengorbankan keluarga dia, persahabatan dia, hanya demi partai. Salahnya Ahok ini ya, kalau bicara itu tidak pakai hikmat. Padahal dia sering berkata tentang Tuhan, Tuhan dan firman Tuhan, nyeplos saja keluar dari mulut. Kadang-kadang itu cuma sampai di sini, tapi di sini nggak dipikirin. Apa nih akibatnya dari apa yang kita ucapkan? Perlu loh kita mengendalikan lidah kita. Perlu loh kita mengendalikan mulut kita, karena setiap apapun yang keluar dari mulut itu jangan sampai menyakiti hati orang lain, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Dalam hal politik ya, saya paling gak respect lihat orang bawa nama Tuhan.
Supaya apa kita bawa nama Tuhan? Supaya terlihat suci, supaya terlihat benar, gitu. Terus kita mengorbankan nama Tuhan untuk politik. Semua orang tahu kok dunia politik itu kotor. Semua orang tahu dunia politik itu jahat. Jadi kita tidak perlu membawa-bawa nama Tuhan. Nama Tuhan tidak pantas dibawa ke dalam politik. Karena Tuhan itu suci. Karena Tuhan itu agung. Wis ya Cah ki. Jokowi tanpa PDI tetap berdiri kokoh Cah, gitu. Jadi omongannya Megawati ini terpatahkan nih, sing muni. Jokowi itu kalau nggak ada PDI, aduh kasihan dah. Iki wis terpatahkan Cah. Buktine Ganjar yo digandeng PDI yo panggah delosor to Cah. Wes Cah ngono ae Cah. Konsepe piye iki konsepe jare Amirul Mukminin. Ya, konsepnya ngalor ngidul lagi. Yang penting sholat jamaah. Konsepnya ra masalah. Gimana? Sudah pusing belum? Sudah capek belum? Dari sisi mana? Mau menjatuhkan Pak Jokowi kok susah banget, ya? Kasihan loh. Ceritanya udah banyak dikarang, bermacam-macam, fitnahan, hujatan, caci maki. Nggak ngefek tuh. Karena apa? Ya itu, kalian memusuhi orang yang baik. Rekam jejak Pak Jokowi korupsi aja nggak ada, ya. Jadi kalau kalian itu yang teriak-teriak, ya kan, yang mencoba menjatuhkan Pak Jokowi, itu pasti barisan yang sakit hati. Dan dua, barisan yang gagal proyek untuk dapat income tambahan, nggak bisa korupsi, ya. Mikir deh, kasihan saya sama kalian. Rokokan sedino entek 2 bungkus 3 bungkus, cocotmu anteng wae, meneng wae. Shopping nang mall sekali shopping entek atusan ewu jutaan, cocotmu juga meneng wae, gak nyangkem. Lah bareng rego berasmu ndak, cocotmu kok ngamuk. Mbok sambari demo. Sing mau demo presiden, jane kon-kon iku waras apa ora ngono iki? Mikir. Ngarani pemilu curang. Rungokno. Piye jal lek anek sing ngomong ngono kuwi? Niki damel tumbas permen. Pun milih kula mawon. Anggenipun caprese monggo terserah jenengan milih sinten. Caleke nggih milih kula, Sing muni-muni ngono ki sapa, Sing nuduh-nuduh curang ngono ki kupinge krungu ora kata-kata ngono ki. Kalau komen sak abrek kan lho dunia pertiktokan, Jal ngono ki sing ngarani curang. Melek mata, melek kuping, apa pancen raruh kabeh ngono ki? Apa pura-pura budek. Pancen ngel. Demo, ujung-ujungnya apa? Turunkan presiden, ecok matamu. Kon iki lho iso apa? Iso ngalang-alang tugas negara kayak presiden to. Coba yuk. Oke teman-teman, itulah videonya sudah habis. Dan itu tadi tanggapan netizen yang bermacam-macam yang setiap hari kita terima. Jadi begitulah kalau sudah nyata bahwa foto Bapak Joko Widodo ataupun presiden kita itu tidak ada, ya seperti tadi ya, banyak netizen yang menanyakan, dan itulah curhatan-curhatan netizen kita. Dan mungkin teman-teman punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke teman-teman, cukup itu dulu Panjang Official. Mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nanti juga ada video lagi, tunggu saja di Panjang Official. Oke, terima kasih semuanya. Salam buat keluarga, sampai jumpa. Thank you, bye-bye.